signifikansi dari kenaikan. Klik. Sebelumnya kita membaca satu ayat secara bersama-sama, 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2, 3. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Berbicara tentang kenaikan Yesus Kristus adalah peristiwa final di dalam karya keselamatan Bapa yang tidak boleh direndahkan nilainya. Karena satu paket dengan kelahirannya yang kita peringati di Natal, dan juga kematiannya yang kita peringati di Jumat Agung, juga kebangkitannya yang kita peringati di Minggu Paskah. Jadi ini satu paket dari lahir sampai kembali kepada Bapa. Tapi kita tahu dan kita menyadari bahwa kenaikan seringkali tidak terlalu dirayakan seperti Natal, seperti Jumat Agung, seperti Paskah. Bahkan seperti Pentakosta. Pentakosta orang masih berapi-api, tapi kenaikan ya formalitas. Anda tahu di Amerika yang katanya negara Kristen, kenaikan itu bukan hari libur. Jadi kita bersyukur Indonesia masih memberikan hari libur nasional untuk kenaikan Yesus Kristus, sehingga seluruh rakyat Indonesia itu hari ini ya sedikit banyak perhatiannya tertuju kepada nama Yesus Kristus. Apalagi sekarang bukan Isa Al-Masih kan di tanggalan Anda, disebutnya kenaikan Yesus Kristus. Nah itu sudah lebih jelas lagi, saudara. Jadi kita bersyukur kita tinggal di Indonesia, karena hari ini ya kita memperingati dan diberikan kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama, merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ternyata kalau dibilang kenaikan itu tidak terlalu dipedulikan, itu bukan hanya di zaman kita. Itu dari sejak zaman Yesus. Klik. Ada ayat ditulis di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-5. Para murid pun tidak peduli dengan kenaikan. Karena di sana dikatakan, tetapi sekarang aku pergi, ini Yesus yang berkata-kata, kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Mereka nggak peduli. Para rasul utama Yesus acuh tak acuh terhadap kenaikan. Karena kenaikan itu berbicara banyak tentang Yesus, apa yang akan terjadi kepada Dia. Dan nanti kita akan belajar. Baru Yesus mendapatkan perhatian mereka di ayat yang ke-7. Karena sekarang Yesus mengatakan, kenaikan itu bukan hanya untuk aku loh. Kenaikan itu juga menguntungkan dan ada manfaatnya buat kamu. Manusia itu dari zaman dulu sampai sekarang itu kecenderungannya egois. Kalau sudah ngomong keuntungan untuk diri sendiri, dia langsung dengar, apa nih, buat aku apa ya? Tapi kalau untungnya buat orang lain, nggak peduli mereka. Sama kayak kita, rupanya para murid Yesus ini kan. Ya, kita kalau mau jujur sih, kita punya keegoisan masing-masing. Mungkin levelnya berbeda-beda, makanya perlu dikikis. Nah, Yesus baru mendapatkan perhatian mereka ketika Dia berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Baru mereka ngeh, ternyata kenaikan ini berguna loh buat kita. Setelah mereka ngeh,
mereka mengerti makna daripada kenaikan Kristus. Makanya dikatakan dalam Lukas 24 ayat 52 dan 53, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kita juga senang begitu tahu, oh ini ada untungnya nih buat kita. Kalau nggak ada untungnya mah bodo amat. Ya itu manusia. Ya, makanya mereka dari yang sedih, mereka khawatir, mereka takut ditinggalkan Yesus, tiba-tiba sekarang mereka sukacita, mereka kagum, mereka hidup di dalam pujian kepada Tuhan. Klik. Dan sebelum kita masuk ke dalam detail tentang kenaikan ini merupakan peristiwa yang penuh dengan kemuliaan. Ini juga ditulis di dalam Filipi 2 ayat 7 sampai 11, ayat yang sudah sangat kita kenal tentunya kalau Anda akrab dengan firman Tuhan. Di sana dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, berbicara tentang kelahiran Yesus, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ini berbicara tentang hidup Yesus di muka bumi. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ada satu peristiwa yang dilompatin di sini. Ayat ini tidak berbicara tentang kebangkitan Yesus, tetapi dari kelahiran, dari pelayanan Yesus di muka bumi, langsung lompat ke kenaikan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kalau hari ini Anda tidak bisa mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, suatu hari Anda pasti akan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan pada waktu itu sudah terlambat. Jadi mendingan sekarang Anda mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketimbang nanti di ujung waktu Anda menyesal. Tahu gitu, aku sudah kenal dia dari dulu. Jadi kalau nanti Anda menunggu terpaksa mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu sudah terlambat. Tapi pada akhirnya dunia akan melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena itu kita masuk lebih dalam terkait dengan apa makna daripada kenaikan bagi Yesus dan bagi kita. Klik. Yang pertama, bagian yang pertama itu berbicara tentang makna kenaikan bagi Yesus. Apa sih signifikansi daripada kenaikan bagi Yesus? Yang pertama, kenaikan menandai bahwa pekerjaan Yesus di muka bumi sudah selesai. Bukan hanya selesai, tetapi juga sukses, berhasil dieksekusi. Haleluya. Mission accomplished. Dia datang untuk apa? Dia datang untuk menyediakan korban bagi dosa umat manusia, supaya barang siapa percaya dapat diampuni dan suatu hari tinggal di sorga. Dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku, kata Yesus, ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kapan Yesus menyelesaikan misinya? Ditulis dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30, ketika dia tergantung di atas kayu salib dan dia katakan, it is finished. Sudah selesai. Tetelestai. Bahkan sebelum Yesus menyelesaikan pekerjaan Bapanya, dia sudah tahu bahwa dia akan menyelesaikannya. Itulah ketuhanan Yesus. Karena dalam Yohanes 17 ayat yang keempat, ini doanya Yesus di Upper Room. Dia berkata,
Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Ini Yesus masih hidup sebagai manusia di muka bumi. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ini membuktikan bahwa Yesus itu tahu masa depan kita. Dia maha tahu. Dialah Tuhan. Dan hanya Dia yang layak disebut Tuhan. Karena sebelum hal itu terjadi, Dia sudah tahu bahwa aku akan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Bapakku. Dia sudah mengantisipasi waktu itu sebelum hal itu terjadi. Ini luar biasa, saudara. Yang kedua, kenaikan menandai akhir dari keterbatasan Yesus. Karena selama Dia hidup di muka bumi, hak prerogatifnya terbatas. Dia tidak bisa suka-suka Dia. Karena Dia harus tunduk kepada kehendak Bapa. Penggunaan kuasanya juga terbatas. Makanya waktu Dia ditangkap, Dia bilang apa? Aku bisa saja memanggil pasukan malaikat untuk melepaskan aku. Tapi aku tidak lakukan. Penggunaan kuasanya terbatas. Karena itu Dia juga berdoa di ayat yang kelima dari Yohanes pasal yang ke-17. Dia katakan kepada Bapaknya, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Artinya apa? Yesus tahu nih, Dia akan menyelesaikan pekerjaan Bapaknya. Dia bilang sama Bapaknya, Bapa, karena aku sudah menyelesaikan pekerjaanmu, sekarang kembalikan semua kemuliaan, semua keuntungan, semua yang aku punya dulu sebelum aku datang ke muka bumi. Waktu aku masih Tuhan bersama-sama dengan engkau. Waktu aku memerintah bersama-sama dengan engkau. Waktu aku menciptakan alam semesta. Kasih balik Tuhan. Kasih, kembalikan itu kepadaku. Itu doanya Yesus. Yesus minta segalanya dikembalikan kepada Dia setelah tuntas pekerjaannya di bumi. Termasuk kendali atas bumi ini kembali kepada Yesus. Jadi kalau dikatakan dunia ini dikuasai oleh iblis, mohon maaf. Kalau dunia ini dikuasai oleh iblis, kita semua sudah mati. Kendali atas dunia ini, sebobrok-bobroknya dunia ini, kendali atas alam semesta sudah dikembalikan kepada Yesus ketika Dia naik ke surga. Karena itu segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik atau buruk, itu bisa terjadi atas seizin Dia. Bukan sembarangan iblis berpesta pora, foya-foya untuk yang ngerjain kita orang percaya. Oh, nggak bisa. Enak aja. Hidup Anda dan saya di tangan Tuhan. Haleluya. Cuman keadaannya sekarang agak berbeda. Yesus kembali kepada Bapa dalam keadaan yang berbeda dibandingkan sebelum Dia datang ke dunia. Kalau dulu Dia hanya roh yang tidak kelihatan, sekarang Dia kembali kepada Bapaknya. Dia punya tubuh manusia. He is the God-man. God-man. Dia bukan hanya manusia, tapi Dia Allah. Dia bukan hanya Allah, tetapi Dia juga manusia. Jadi Allah yang punya tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan yang akan diberikan juga kepada Anda dan saya ketika kita pulang ke rumah Bapa. Haleluya. Yesus kembali kepada Bapa. Ada satu hal lagi. Bekas lukanya tidak pernah dipulihkan. Dan Dia melakukan itu
Sebenarnya nih, dia melakukan itu hanya untuk satu orang. Namanya Thomas. Tuhan dengan sangat mudah menyembuhkan lukanya Yesus, benar nggak? Tapi Bapa tidak sembuhkan, tidak pulihkan. Rasa sakitnya sudah tidak ada, tapi bekas lukanya ada. Karena dia tahu suatu hari ada muridnya yang begitu stres dan depresi sampai dia tidak percaya lagi kepada Yesus. Dia tunjukkan, ini loh bekas lukaku. Kalau kau mau, cucukkan jarimu di sini. Dan tidak ada tertulis di Alkitab Thomas mencucukkan jarinya ke luka Yesus. Tidak ada ayatnya yang menulis. Dia cuman lihat tok, sudah cukup. Itu kesaksian bagiku. Itulah powerfulnya luka penderitaan Yesus. Bahkan kalau Anda lihat di Wahyu 5 ayat yang ke-6, kita pikir Yesus datang sebagai singa dari Yehuda. Yang dilihat oleh Yohanes di kitab Wahyu, Yesus adalah anak domba yang terluka. Anak domba yang disembelih. Dia mungkin singa dari Yehuda bagi orang dunia karena garangnya dia. Tapi bagi Anda dan saya orang percaya, dia adalah anak domba yang disembelih dari sejak dunia belum dijadikan. Kita akan melihat luka-luka Yesus. Dari situlah kita tahu ini Yesus yang otentik. Haleluya. Yang ketiga, makna kenaikan bagi Yesus menetapkan penyembahan yang kekal dan universal hanya bagi Yesus Tuhan kita. Tadi kita sudah baca di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11 bahwa Yesus diberikan nama baru, yaitu Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Jadi suatu hari setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Efesus 1 ayat 21 dikatakan, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Apapun yang punya nama di bumi ini harus tunduk pada nama Yesus. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Mazmur 110 ayat yang pertama dikatakan, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kenaikan adalah peristiwa penuh kemuliaan bagi orang percaya, tapi mimpi buruk bagi para seteru Kristus. Makanya ketika Stefanus, ini kisah para rasul 7 ayat 54 sampai 58, ini kisah akhir hidup Stefanus. Dia memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Dikatakan ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Tahukah Anda, Stefanus adalah satu-satunya tokoh di Perjanjian Baru yang diberikan penglihatan tentang di manakah Yesus berada setelah kenaikan. Nggak ada yang lain. Hanya Stefanus yang lihat. Dan Stefanus melihat Yesus ada di mana? Di sebelah kanan Allah. Makanya orang Yahudi atau orang-orang Farisi pada waktu itu, ahli Taurat, mahkamah agama, mereka kacau balau batiniahnya. Begitu mereka lihat kesaksian Stefanus, dan Stefanus melihat Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa,
Mereka sudah menghakimi diri mereka sendiri pada dasarnya. Tidak perlu Tuhan menghukum mereka. Mereka sudah mendatangkan penghakiman untuk diri mereka sendiri. Makanya mereka nggak tahan. Kadang-kadang kalau orang ketahuan salahnya, apa reaksinya? Ada dua. Kalau dia orang benar, dia akan bertobat, menyesal, minta maaf. Tapi ada juga orang yang ketahuan salah karena sombong, tidak biasa ketahuan kelemahannya, dia akan marah besar. Itulah reaksi Mahkamah Agama pada waktu itu. Lalu kata Stefanus, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia ini Yesus, berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga. Gak kuat mereka dengar kebenaran. Serentak menyerbu dia, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Saulus pun suatu hari mengalami penglihatan tentang Yesus yang dia aniaya. Jadi 3 hal ini merupakan makna kenaikan bagi Yesus. Slide berikutnya ada 5 hal yang merupakan makna kenaikan bagi kita orang percaya. Inilah kenapa Yesus katakan adalah lebih berguna kalau aku pergi. Disinilah, di bagian inilah Yesus mendapatkan perhatian dari para murid. Dan inilah makna kenaikan yang membuat mereka akhirnya bersuka cita dan kagum dan hidup dalam pujian penyembahan kepada Yesus. Yang pertama, kenaikan menandai pengutusan Roh Kudus. Yohanes 16 ayat yang ke-7, benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Lukas 24 ayat 49, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya apa dengan adanya Roh Kudus? Kalau dulu Yesus hanya bisa bersama-sama dengan mereka untuk beberapa saat, sekarang Roh Kudus yang merupakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, selalu ada di dalam kita. Memberi kita kuasa, memberi kita kemampuan, memberi kita penghiburan. Dia berada di mana kita berada, supaya kita sanggup untuk menanggung segala perkara. Ini berbicara tentang parakletos, itu artinya adalah pendampingan. Parakletos bukan hanya menghibur, tetapi dia mendampingi Anda. Dia berjalan bersama-sama dengan Anda. Dia tinggal di dalam Anda. Yang kedua, kenaikan menandai dimulainya pekerjaan Tuhan kita untuk mempersiapkan rumah kita di sorga. Haleluya. Yohanes 14 ayat 1-3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Jadi jangan bilang bahwa orang yang masuk neraka lebih banyak daripada orang yang masuk surga. Kita tidak pernah tahu, saudara. Setahu saya, menurut kitab Wahyu, orang yang ada di surga, malaikat pun tidak bisa hitung berapa banyak. Kalau manusia tidak bisa hitung, itu kita maklum, manusia terbatas. Malaikat tidak bisa hitung, tidak terhitung banyaknya. Haleluya. Ini kita patut bersuka cita. Kalau banyak orang masuk surga, Anda ini orang Kristen yang aneh kalau senang orang masuk neraka.
Harusnya kita senang dong orang masuk surga. Amin. Haleluya. Makanya kalau ngomong jangan pakai emosi. Lagi baper, jangan banyak ngomong, diem aja saudara. Karena kebanyakan pada saat kita baperlah kita mengirim orang ke neraka. Go to hell, gitu kan? Lagi marah itu pasti. Makanya kalau lagi marah, diem aja saudara. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Haleluya. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Makanya seringkali kita bilang orang yang meninggal dunia, oh rumahnya sudah jadi di sorga. Ya mungkin ada benarnya juga, ya kan? Rumah kita yang masih dibangun ini saudara. Haleluya. Kalau mengambil bahannya dari GBI, dikatakan di sana janji tentang surga adalah reality, reserved, and reunion. Reality artinya adanya surga tidak perlu diragukan lagi. Amin. Reserve artinya ada tempat yang cukup yang telah disediakan. Ada reuni. Karena Yesus rindu untuk berada di mana kita berada. Haleluya. Yang ketiga, bagi kita kenaikan menandai kelanjutan tanggung jawab terhadap Injil dari Tuhan kepada pengikutnya. Kisah Rasul 1 ayat 1 dan 2 dikatakan di sana, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya, yaitu amanat agung, oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Dan supaya para rasul, para murid mereka tinggal di Yerusalem sampai mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi Yesus tidak menyelesaikan pekerjaan pemberitaan Injil. Yesus memulainya. Anda dan saya yang harus melanjutkannya. Untuk itu, di dalam Efesus 4 ayat 8 sampai 12, pada saat Yesus naik ke surga, dia meninggalkan, mewariskan kepada Anda dan saya berbagai pemberian. Apa pemberian dari Yesus supaya kita bisa bertanggung jawab melanjutkan pemberitaan Injil, baik secara lisan maupun secara teladan hidup? Apa yang diberikan oleh Yesus? Yang diberikan oleh Yesus adalah rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Gunanya untuk memperlengkapi kita bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi pemberian Yesus ketika naik ke surga bukan berkat jasmani yang uang materi, tapi adalah orang-orang yang akan membimbing kita, orang-orang yang akan membina kita, mengajar kita, memperlengkapi kita, supaya kita berguna bagi pembangunan tubuh Kristus di muka bumi. Yang keempat, kenaikan Kristus memulai pelayanannya sebagai imam besar agung. Yesus bukan naik ke surga kemudian santai-santai, ya ongkang-ongkang kaki gitu kan. Enggak. Dia beralih pelayanannya sekarang menjadi imam besar agung. Apa tugasnya Yesus? Ibrani 4 ayat 14 dan 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Ada berapa langit? Ada 3 langit. Ya kan? Ya ini untuk khotbah yang lain lah. Bukan 7.
Kebanyakan, saudara. Langit cuma ada 3. Yang Paulus dibawa itu langit ketiga. Haleluya. Yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Bukan tahta penghakiman, tapi tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat, yaitu mercy, belas kasihan. Dan menemukan kasih karunia, yaitu grace, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi Yesus sekarang menjadi pendoa syafaat kita. Haleluya. Jadi jangan terlalu bangga. Oh, aku nih yang doakan kamu. Oh, memang benar. Anda mendoakan, betul. Tapi pendoa di atas pendoa adalah Yesus. Haleluya. Anda bisa langsung datang kepada dia. Tidak perlu lagi perantara. Justru dialah perantara sekarang. Ibrani 9 ayat 15 kan. Yesus pengantara kita. Jadi gak perlu lagi pengantara manusia. Anda gak perlu melalui saya, gak perlu melalui Ibu Dora untuk datang kepada Tuhan. Minta didoakan gak ada salahnya. Tapi Anda pun harus menyadari Anda punya akses langsung ke tahta kasih karunia. Haleluya. Yesus bersyafaat tujuannya untuk apa? Supaya mercy and grace terus mengalir dalam hidup kita sampai kita masuk dalam kemuliaan. Apa sih mercy and grace? Apa bedanya? Belas kasihan dan kasih karunia. Saya udah jelaskan ini berulang kali loh. Apa bedanya belas kasihan Tuhan dengan kasih karunia? Itu dua hal yang berbeda. Nggak sama loh. Mercy and grace bukan hal yang sama. Belas kasihan adalah Anda seharusnya layak dihukum. Anda seharusnya layak menerima hal-hal buruk dalam hidup ini. Tapi dihindarkan dari hal-hal buruk itu. Itulah belas kasihan Tuhan. Yang seharusnya kita celaka, kita diberkati. Itulah belas kasihan Tuhan. Kalau grace apa? Mirip tapi tak sama. Grace itu adalah kebaikan yang kita terima ini tidak layak kita terima. Jadi mercy dihindarkan dari hal buruk yang layak kita alami. Grace itu mengalami kebaikan yang tidak layak kita alami. Kalau bingung, nanti makan siang dulu, baru mikir lagi. Yang pasti dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Yang kelima, dan yang terakhir, makna kenaikan Kristus bagi kita orang percaya. Ini yang paling kita suka. Kisah Rasul 1 ayat 11, tergantung sih Anda masih cinta dunia atau tidak. Berapa banyak di sini yang sudah kepengin pengangkatan? Haleluya. Ini ayatnya, saudara. Karena Yesus sudah naik ke surga, itu menjamin bahwa dia akan datang kembali. Ditulis dalam Kisah Rasul 1 ayat 11, seperti engkau melihat dia naik, seperti itulah dia akan datang kembali. Efesus 1 ayat 13 dikatakan di sana, di dalam dia, di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Apa maksudnya dimeteraikan
dengan Roh Kudus. Bahasa aslinya dimeteraikan itu adalah waktu Yesus naik ke surga. Dia mengutus Roh Kudus. Roh Kudus ini DP, down payment. Berapa banyak di sini kalau belanja Anda kasih down payment, terus nggak diambil barangnya? Ada nggak? Pastilah kalau Anda sudah tinggalkan DP, pasti Anda balik untuk ngambil barang yang Anda sudah beli. Haleluya! Itulah Roh Kudus. Roh Kudus ini DP-nya Yesus. Ini jaminan bahwa, ini loh, aku kasih DP dulu ya. Bahkan bukan DP lagi, sudah dibayar lunas. Di depan sama Yesus. Kita semua belum lahir kan, waktu Yesus mati di atas kayu salib. Sudah dibayar lunas, sampai kita mati sudah dibayar lunas. Atau pengangkatan, nggak semuanya akan mati. Dan dia tinggalin. Ini loh, ini jaminannya. Bahwa aku akan datang kembali. Haleluya. Klik slide yang terakhir, supaya tidak terlalu abstrak dan kesannya Anda sekolah teologi. Inilah hal yang harus kita lakukan sebagai respon kita terhadap 8 hal yang saya sudah sampaikan. 3 hal merupakan makna kenaikan bagi Yesus, dan 5 hal merupakan makna kenaikan bagi kita orang percaya. Yang pertama, mari kita semua melakukan kehendak Allah. Apa sih kehendak Allah? Kehendak Allah itu jangan dibuat terlalu abstrak. Kehendak Allah itu tertulis nyata di dalam Alkitab Anda. Berapa yang tahu di sini kehendak Allah? Tentu kalau kita bicara kehendak Allah juga ada yang sifatnya pribadi, personal. Kita semua punya kehendak Allah, tapi ada kehendak Allah yang universal, yang semua orang harus lakukan. Percaya kepada Yesus. Itulah kehendak Allah. Itu yang paling penting. Di antara semua kehendak Allah, percayalah kepada Yesus. Makanya yang ditolak masuk surga, Matius 7 ayat 21 sampai 23, di sana dikatakan yang ditolak, yang dibilang pembuat kejahatan adalah orang-orang yang tidak melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah yang mana? Kehendak Allah percaya kepada Yesus. Terus kemudian Anda berkata, oh ayat itu berkata bahwa oh orang Kristen pun ternyata bisa masuk neraka ya. Bisa ditolak oleh Yesus. Anda salah pakai ayat. Matius 7 ayat 21 sampai 23 bukan berbicara tentang orang Kristen. Karena di sana Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kalau Anda orang Kristen, Tuhan kenal lah, masa nggak kenal? Kalau Anda benar-benar orang Kristen, orang percaya, Tuhan kenal. Di sana jelas, aku tidak pernah mengenal kamu. Oh, bagaimana Pak Pendeta dengan mujizat-mujizat? Emang mujizat cuma orang Kristen yang bisa buat? Enggak. Orang yang hidup di bawah kekuasaan iblis pun bisa melakukan hal-hal supranatural. Jadi jangan salah. Dan kalau Anda lihat konteksnya, Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu berbicara tentang nabi palsu. Yang namanya palsu sudah pasti Yesus tidak kenal. Haleluya. Tapi kalau Anda orang Kristen, Yesus pasti kenal Anda. Jadi nggak perlu nakut-nakutin orang dengan pakai ayat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Salah konteks Anda. Mohon maaf. Saya harus jelaskan ini. Bahkan ada yang keluar gereja karena ayat ini. Tapi Anda harus tahu kebenarannya. Konteksnya salah. Makanya baca ayat jangan sembarangan, saudara. Konteks itu perlu. Haleluya. Lakukan kehendak Allah. Terutama percaya kepada Yesus. Yang kedua, akuilah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dialah yang diberi nama Tuhan.
Tidak ada yang lain. Hanya Yesuslah Tuhan. Hiduplah dalam penyembahan kepada Yesus, itu yang ketiga. Karena seluruh dunia, mau tak mau, juga akan melakukannya. Jadi lebih baik mulai dari sekarang, kalau belum. Yang keempat, karena Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka firman Tuhan katakan, jangan mendukakan Roh Kudus. Lewat perkataan kotor, kepahitan, kegeraman, kemarahan, tidak mau mengampuni. Itu kita mendukakan Roh Kudus. Bukan berarti terus Roh Kudus meninggalkan kita. Tidak. Kalau Roh Kudus meninggalkan kita, Anda tidak akan pernah bisa kembali kepada Tuhan. Karena dialah penunjuk jalan kebenaran. Haleluya. Karena itu syukuri pendampingan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan yang berikutnya, yang kelima, manfaatkan waktu yang ada selama kita hidup di muka bumi ini untuk berbuat kebaikan. Bukan untuk diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Yang ke-6, jadilah saksi Kristus. Hargai otoritas, hargai orang-orang yang membimbing kita, yang mengajar kita, yang mendewasakan iman kita, yang memberikan pengetahuan bagi kita. Yang ke-7, karena sekarang kita punya imam besar agung, sering-seringlah datang kepada Yesus, sering-seringlah menghampiri tahta kasih karunia. Dan yang ke-8, yang terakhir, berjaga-jagalah untuk kedatangannya kali yang kedua, menjemput Anda dan saya, gerejanya, tubuhnya, dan mempelainya. Haleluya. Klik. Selamat hari kenaikan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.